Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Jailani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Nur Hasanah. Nomor induk mahasiswa 03200027. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pembahasan materi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Winka Nurhalizah. Nomor induk mahasiswa saya 03238. Perkenalkan, nama saya Astri Septiani, NIM 03200036. Perkenalkan, nama saya Nisolan Fauzia, NIM 03200032. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati antara lain 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Kesimpulan, 4. Penutup. Langsung saja yang pertama yaitu pembukaan. Marilah mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu penyajian materi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penguatan rantai nilai halal. Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya agama Islam. Dalam konteks ini, negara Indonesia sudah seharusnya menjadi sentra perkembangan ekonomi syariah di dunia. Dan potensi menuju ke sana juga sudah ada, mulai dari sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah muslim, pelayanan yang memudahkan muslim menjalankan keyakinannya, dan banyak lagi. Dalam hal ini, ada beberapa klaster yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat muslim, yaitu 1. Makanan dan minuman halal, 2. Pariwisata halal, 3. Fashion muslim, 4. Media dan rekreasi halal, 5. Farmasi dan kosmetik halal, 6. Energi terbarukan. Langsung saja, materi pertama yang akan disampaikan oleh Winka Nurhalizah mengenai klaster makanan dan minuman halal dan klaster pariwisata halal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi global dan nasional klaster makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap manusia muslim. Makanan minum halal adalah keharusan karena konsumsi keduanya menggambarkan ketaatan kita terhadap Tuhan. Seperti yang tertulis dalam surat An-Nahl ayat 114 menyebutkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu perkembangan klaster makanan dan minuman halal di Indonesia. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 13,63% terhadap produk domestik bruto. Sebagian produk dan jasa berasal dari subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian yaitu 10,4% dari total PDB pada triwulan 2 2018. Pada periode yang sama, perikanan menyumbang 2,57% serta kehutanan dan pengelolaan kayu besar sebesar 0,67% dari total PDB. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian didominasi oleh produk tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Sertifikasi halal bersifat sukarela, namun pada tahun 2019 akan bersifat wajib. Dengan memiliki sertifikat halal, produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif. Saat ini, sertifikat halal adalah jaminan bahwa produk tertentu telah diselidiki secara menyeluruh dan dinyatakan sesuai dengan hukum syariat Islam, karena meyakinkan muslim untuk mengonsumsi produk tersebut. Yang kedua yaitu ada peluang dan tantangan pengembangan klaster makanan dan minuman halal. Menanggapi tren standarisasi produk halal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang UU Jaminan Produk Halal. Perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal di setiap negara menjadi hambatan industri makanan halal Indonesia untuk menembus pasar internasional.
Kemudian, pengembangan industri halal masih terkendala dengan terbatasnya suplai bahan baku yang memenuhi kriteria halal. Untuk menyusun strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal, kondisi dan posisi Indonesia saat ini harus ditetapkan menggunakan analisis SWOT. Yang ketiga yaitu ada strategi khusus klaster makanan dan minuman halal. Yang keempat yaitu quick wins. Klaster makanan dan minuman halal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pelaksanaan percepatan regulasi terkait halal industri seperti rancangan peraturan pemerintah terkait BPJPH. Yang kedua yaitu sistem informasi halal. Dan yang ketiga yaitu halal center dan lembaga penjamin halal untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Selanjutnya yaitu ada klaster pariwisata halal. Di sini ada 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau. Wilayah pesisir itu sudah pasti memiliki potensi wisata yang menjadi daya tarik. Kekayaan budaya juga merupakan potensi besar untuk mengembangkan industri pariwisata halal. Namun perlu ditekankan kembali bahwa harus ada batasan-batasan budaya yang dapat diterima secara syariah dengan mengacu pada standar halal dan tujuan bersyariah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index yang diterbitkan pada April 2018 menunjukkan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari ketiga menjadi kedua pada tahun 2017 hingga 2018. Dan yang kedua, yaitu beberapa industri pariwisata halal di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang World Halal Tourist Awards 2016. Yang ketiga, faktor yang dapat dilihat dari segi kunjungan wisatawan. Selanjutnya ada peluang dan tantangan pengembangan klaster pariwisata halal, strategi khusus klaster pariwisata halal. Quick wins pariwisata halal terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyusun paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan. Yang kedua, melakukan banding pariwisata halal melalui media sosial dan eksibisi. Yang ketiga yaitu merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata halal. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Astri Septiani mengenai klaster fashion muslim dan klaster media rekreasi halal. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang klaster fashion muslim dan media rekreasi halal. Yang pertama yaitu klaster fashion muslim. Industri fashion saat ini menjadi subsektor dari bidang ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAT mencatat pada tahun 2016 industri fashion menyumbang sekitar 18,01% terhadap PDB ekonomi kreatif. Di luar kontribusinya terhadap PDB, sektor fashion juga memiliki efek pengganda terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja nasional. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa saat ini nilai ekspor industri fashion di Indonesia mencapai USD 7,18 miliar, berada di posisi ketiga setelah Bangladesh dan Turki. Posisi fashion muslim Indonesia di dunia secara global pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam top indikator bidang fashion muslim dan menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengeluaran muslim aparel tertinggi. Badan Ekonomi Kreatif tahun 2016 mencatat 3 masalah yang terdapat pada SDM di industri fashion. Yang pertama yaitu rendahnya daya saing SDM karena kurangnya SDM yang berkualitas dan memiliki skill khusus di bidang teknis sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua yaitu kesadaran terhadap aspek keselamatan kerja masih rendah. Dan yang terakhir yaitu tenaga SDM belum disiplin untuk mematuhi standar kompetensi kerja yang berlaku sehingga produktivitas menjadi rendah. Selain itu, tantangan terbesar dari pengusaha fashion terutama industri kecil dan menengah adalah perihal permodalan. Menurut Kementerian Perindustrian, industri kecil menengah atau IKM cenderung sulit untuk menjamin permodalan mereka karena bunga yang terlalu tinggi dari bank.
Namun demikian, ada alternatif platform pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM guna mendanai proyek-proyek UMKM berbasis e-commerce, sehingga membawa peluang industri fashion muslim untuk terus berkembang. Selanjutnya itu Quick Wins Cluster Fashion Muslim. Yang pertama itu melaksanakan Business Matching Forum. Business Matching Forum adalah pertemuan yang bersifat B2B antara pebisnis, pengecer, agen, distributor dengan calon investor atau partner. Kegiatan ini dianggap efisien dalam pertemuan antara investor dan pelaku bisnis yang dapat memperluas networking secara waktu dan biaya lebih efisien. Yang kedua yaitu kampanye cinta produk fashion muslim karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan promosi yang bertaraf internasional dan partisipasi pada event fashion muslim internasional. Materi selanjutnya yaitu klaster media dan rekreasi halal. Industri media dan rekreasi saat ini menjadi subsektor ekonomi kreatif yang potensial. Laju pertumbuhan PDB subsektor film, animasi, dan video melonjak pesat seiring dengan peningkatan produksi dan penonton film nasional. Potensi film pun semakin didukung dengan maraknya aplikasi dan layanan video streaming yang berkembang. International Federation of the Pornographic Industry menyatakan dalam salah satu laporannya bahwa musik dapat menjadi penggerak perekonomian, menyerap tenaga kerja, serta sumber pendapatan pajak. Selaras dengan pernyataan tersebut, musik di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini dengan pertumbuhan nilai PDB di atas 7%. Adapun strategi khusus klaster media dan rekreasi halal strategi yang pertama yaitu peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif di sepanjang rantai nilai industri media dan rekreasi dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis, dan asosiasi. Strategi yang kedua yaitu industri media dan rekreasi halal nasional yang menjadi andalan di pasar ekspor dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta kemampuan dalam inovasi dan diversifikasi produk. Dan yang ketiga itu terbentuknya pusat media dan rekreasi, proses produksi, saluran distribusi atau pemasaran dengan memanfaatkan teknologi industri. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu Quick Wins Cluster Media dan Rekreasi Halal. Yang pertama yaitu pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung branding industri halal. Memanfaatkan media dan rekreasi halal dengan cara promosi yang masif bisa dilakukan dengan memilih brand ambassador yang menjadi perwakilan Indonesia dalam festival, misi dagang, dan yang lainnya. Semua itu dapat menciptakan hubungan kerja antar negara kreatif sebagai soft power untuk mempromosikan karya musik dalam negeri di pasar global. Yang kedua itu pembentukan sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi. Dan yang terakhir yaitu mendorong terciptanya skema pembiayaan media dan rekreasi halal. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Nisa Wulan Fauziah mengenai klaster farmasi dan kosmetik halal dan klaster energi terbarukan. Di sini akan membacakan rangkuman tentang klaster farmasi dan kosmetik halal dan energi terbarukan. Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam, good manufacturing, praktik, serta bahan baku halal. Kondisi global dan nasional, klaster farmasi dan kosmetik halal. Kontribusi PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mengalami kenaikan selama 5 tahun. Selama kurun waktu 2014 sampai 2017, nilai pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2015 dengan tambahan nilai mencapai 11.651,1 miliar. Sementara di tahun 2018, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada triwulan 3 tercatat pada angka 3,91% YoY. 5 kunci utama pengembangan industri kosmetik global yaitu 1.
kecantikan yang telah menjadi gaya hidup. Kedua, aspek kebersihan, kesesuaian dengan etika dan kecantikan yang inklusif. 3. Pengembangan dan pemberdayaan. Keempat, digital dan teknologi yang digencarkan. 5. Berkembangnya persepsi premium pada produk kosmetik. Faktor yang mempengaruhi hal ini yaitu meningkatnya tingkat stres pada masyarakat, tingginya tingkat kesibukan, dan gaya hidup yang serba cepat dan modern. Penjualan obat secara online dengan kategori vitamin dan suplemen diprediksi akan tumbuh pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan industri kosmetik, farmasi cenderung lebih cepat tumbuh di negara berkembang karena secara agregat mengikuti indikator makroekonomi. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak. Sementara pada sektor kosmetik, Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah konsumsi kosmetik terbesar di India setelah India. Pada tahun 2023 diperkirakan pangsa pasar farmasi akan naik sebesar 7,1% menjadi $131 miliar dan pangsa pasar kosmetik naik sebesar 6,9% menjadi $90 miliar. Peluang dan tantangan pengembangan klaster farmasi dan kosmetik halal. Ada beberapa aspek peluang dan tantangannya yaitu permintaan dan pasar, teknologi dan farmasi, regulasi, kerjasama dengan sektor lain, pembiayaan R&D. Quick Wins Cluster Farmasi dan Kosmetik Halal. 1. Dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media seperti sosialisasi. Kedua, kerjasama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetik halal. 3. Pengelompokan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status asalnya. Kemudian klaster energi terbarukan, kondisi global dan nasional. Klaster energi terbarukan secara global, kebutuhan akan energi dalam kehidupan manusia diprediksi akan terus meningkat. Hingga tahun 2017, 80% kehidupan manusia tergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Sedangkan sumber energi lain seperti hidroelektrik, nuklir, dan energi terbarukan masih mengambil porsi yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa energi terbarukan merupakan sumber yang belum dimanfaatkan potensinya secara maksimal untuk menyokong kebutuhan global maupun regional. Energi terbarukan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bioenergi, hidropower, angin, surya, PV, surya termal, geotermal, dan laut. Ketujuh energi tersebut memiliki peran dan pasarnya masing-masing. Berdasarkan International Energy Agency Renewable 2017 report hingga tahun 2016, Cina merupakan negara yang unggul dalam produk energi terbarukan, kemudian disusul oleh Amerika Serikat dan India. Pokok permasalahannya adalah sumber daya energi masih diperlakukan sebagai komoditas yang menjadi sumber devisa negara sebelum sebagai modal pembangunan. Penurunan produksi dan gejolaknya harga minyak bumi, akses dan infrastruktur energi yang terbatas, ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG, harga energi baru dan terbarukan EBT sebelum kompetitif, dan subsidi energi belum tepat sasaran. Pemanfaatan energi belum efisien, penelitian, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas, kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global, cadangan penyangga energi belum tersedia. Peluang dan tantangan pengembangan klaster energi terbarukan. Dalam pengembangan industri energi terbarukan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, fokusnya pada aspek pasar, sumber daya manusia, teknologi, regulasi, pembiayaan, dan research dan development R&D. Strategi khusus klaster energi terbarukan yaitu ada beberapa strategi.
Pertama, terjadinya hubungan berkesinambungan dalam rantai nilai industri energi terbarukan untuk menghasilkan sustainable energy. Kedua, tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di sepanjang rantai nilai industri energi terbarukan dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis, dan asosialisasi. Ketiga, terciptanya industri energi terbarukan nasional yang menjadi tuan rumah di negara sendiri serta kemampuan dalam inovasi dan diversifikasi produk. Keempat, terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melalui co-branding dengan industri halal. Kelima, terciptanya inovasi dalam proses produksi untuk pengembangan industri dan kolaborasi dengan industri lain. Keenam, terciptanya kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank serta kemudahan berinvestasi. Ketujuh, terlaksananya implementasi teknologi untuk produk energi terbarukan serta untuk keperluan distribusi, komersialisasi, dan promosi. Kedelapan, tersedianya peraturan yang mendukung untuk mengembangkan ekosistem bisnis energi terbarukan. Quick Swing Cluster Energi Terbarukan. 1. Kampanye terhadap keunggulan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi nasional. Kedua, terciptanya kemudahan akses dan skema pembiayaan yang menarik untuk mendukung energi terbarukan. 3. Mengadakan riset dan publikasi mengenai energi terbarukan dan potensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal yang dapat diaplikasikan di Indonesia, terutama pariwisata halal. Itulah pembahasan mengenai klaster-klaster yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Adapun kesimpulan dari materi yang dibahas adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Winka Nurhalizah mengenai klaster makanan dan minuman halal. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi kontribusi sebesar 13,63% terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu dengan sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan. Adapun peluang dan tantangan dalam pengembangan klaster makanan dan minuman halal yaitu menanggapi tren standarisasi produk halal. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal di setiap negara menjadi hambatan industri makanan halal di Indonesia untuk menembus pasar internasional. Adapun strategi khusus klaster makanan dan minuman halal yaitu 1. Penguatan dasar dalam negeri. 2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor dan spesialisasi produk. 3. Memperkuat dan meningkatkan efektivitas industri terkait halal industri. Keempat, penguatan ekosistem value chain halal food dengan teknologi industri 4.0. Dalam hal ini juga terdapat quick win klaster makanan dan minuman halal yang meliputi 1. Pelaksanaan percepatan regulasi terkait halal industri seperti rancangan peraturan pemerintah terkait BPJPH. Kedua, sistem informasi halal. Dan yang terakhir, halal center dan lembaga penjamin halal untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Selanjutnya yaitu klaster pariwisata halal. Pariwisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwisata mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Adapun dua faktor pendukung pariwisata halal yaitu faktor internal, yaitu keberagaman sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang banyak. Apabila diklarifikasikan, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar yaitu berjumlah 87% dari total populasi. Yang kedua, faktor eksternal.
Yang pertama, laporan Globalisasi Muslim Travel Index menunjukkan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari ketiga ke 2 pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Yang kedua, beberapa industri pariwisata halal di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang World Halal Tourist Award 2016. Dan yang ketiga, dilihat dari segi kunjungan wisatawan. Seperti yang dijelaskan tadi oleh saudara Astri mengenai klaster fashion muslim dan klaster media rekreasi halal, dapat disimpulkan bahwa industri fashion saat ini menjadi subsektor dari bidang ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif mencatat pada tahun 2016, industri fashion menyumbang sekitar 18,01% terhadap PDB ekonomi kreatif. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam top 10 indikator bidang fashion muslim dan menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengeluaran muslim apparel tertinggi. Dalam hal ini, tantangan terbesar pengusaha fashion muslim adalah modal, terutama untuk industri kecil dan menengah. Adapun quick win klaster fashion muslim adalah 1. Melaksanakan Business Marching Forum. Kedua, kampanye cinta produk fashion muslim karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas. Ketiga, melaksanakan kegiatan promosi yang bertaraf internasional dan partisipasi pada event fashion muslim internasional. Selanjutnya yaitu klaster media dan rekreasi halal. Industri media dan rekreasi halal saat ini menjadi subsektor ekonomi kreatif yang potensial. Laju pertumbuhan PDB subsektor film, animasi dan video melonjak pesat seiring dengan peningkatan produksi dan penonton film nasional. Potensi film pun semakin didukung dengan maraknya berbagai aplikasi dan layanan video streaming yang berkembang. Adapun quick wins dalam klaster media dan rekreasi halal yaitu 1. Pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung trending industri halal. Kedua, membentuk sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi. Dan yang ketiga, mendorong terciptanya skema pembiayaan media dan rekreasi halal. Selanjutnya dalam materi terakhir ini yang tadi disampaikan oleh Nisa Wulan Paujiah mengenai klaster farmasi kosmetik halal dan klaster energi terbarukan, dapat disimpulkan bahwa farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang menyembelih tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kontribusi PDB industri kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami kenaikan selama 5 tahun. Selama kurun waktu 2014 sampai 2017, nilai pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2015. Adapun beberapa kunci utama pengembangan industri kosmetik global yaitu 1. Kecantikan yang menjadi gaya hidup. Kedua, aspek kebersihan, kesesuaian dengan etika, dan kecantikan yang inklusif. Ketiga, pengalaman dan pemberdayaan. Keempat, dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama, tingkat stres pada masyarakat. Yang kedua, tingginya tingkat kesibukan. Dan yang ketiga, gaya hidup yang serba cepat dan modern. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak. Sementara pada sektor kosmetik, Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah konsumsi kosmetik terbesar setelah India. Ada beberapa aspek, peluang, dan tantangan dalam klaster farmasi dan kosmetik halal, yaitu pertama, permintaan dan pasar. Kedua, teknologi dan farmasi. Ketiga, regulasi. Keempat, kerjasama dengan sektor lain. Kelima, pembiayaan. Keenam, research and development. Selanjutnya yaitu
Klaster energi terbarukan. Secara global, kebutuhan akan energi dalam kehidupan manusia diprediksi akan terus meningkat. Hingga tahun 2017, 80% kehidupan manusia tergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Energi terbarukan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Bioenergi, kedua hydropower, ketiga angin, keempat surya PV, kelima surya thermal, keenam geothermal, dan yang ketujuh laut. Adapun permasalahannya adalah 1. Sumber daya energi masih diperlukan sebagai komoditas yang menjadi sumber devisa negara sebelum sebagai modal pembangunan. Kedua, penurunan produksi dan gejolak harga minyak bumi. Ketiga, akses dan infrastruktur energi yang terbatas. Keempat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga peluang dan tantangan dalam pengembangan klaster energi terbarukan. Selain itu, dalam hal ini terdapat peluang dan tantangan dalam pengembangan klaster energi terbarukan, yaitu 1. Pasar, kedua sumber daya manusia, ketiga teknologi, keempat regulasi, kelima pembiayaan, keenam research and development. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai rantai nilai. Penguatan rantai nilai halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.